Kita memasuki hari pertama, Advent pertama, menjelang merayakan perayaan Natal di bulan Desember. Tidak terasa, Tuhan telah menuntun kita sampai dengan hari ini. Dan hari ini pun kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus. Ketiganya yang esa, Allah Tritunggal. Kita nyanyikan pujiannya. Dengan tetap berdiri, saya akan membacakan nats pembimbing kita di pagi hari ini, terambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Silakan, mari kita bersama. Jadilah ibadah saat pagi ini dimulai dan ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, kita adalah umat pemenang. Kristus telah menebus kita dan kita dipersatukan karena darahnya. Kita mau menyerukan nama Yesus. Dialah Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang menyatukan kita di dalam darahnya. Dialah Allah sang sumber hikmat itu. Bangkit, serukan nama Yesus.
Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan dengan nama Yesus, kita siap untuk menjalani kehidupan kita. Dengan nama Yesus, kita tidak perlu khawatir lagi. Dan di dalam nama Yesus, sesungguhnya tidak ada Allah yang setia mendampingi kehidupan kita. Tiada Allah seperti Engkau. Kita akan naikkan pujian ini satu kali. Jemaat silakan. Let us put
Siapakah yang dapat memulihkan kehidupan kita kalau bukan Tuhan Yesus Kristus? Siapakah yang dapat memampukan kita menjalani hidup ini kalau bukan kehadiran Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita? Kita mau menyembah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari bacaan bertanggapan nomor 4. Firman Tuhan ajaib dan sempurna. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Atas petunjuk perintah-perintah-Mu aku bergembira, seperti atas segala. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergumam dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan lupakan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak menegaknya sampai saat akhir. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Silakan duduk kembali, dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Steny Aritonang. Kita akan menyanyikan lagu dengan sayang. Maka ku
dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena dalam masa-masa pandemi seperti ini yang sudah cukup lama tentunya, kita masih bisa bersekutu sebagai keluarga Allah. Saya bersyukur, berterima kasih ada kesempatan yang diberikan oleh majelis dari GKI Pos di Tanjung ini untuk pelayanan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya setiap kita semua manusia pada umumnya selalu ingin yang namanya sukses, selalu mau diberkati, dan kita mengejar semua itu. Namun sayangnya banyak orang yang ingin meraih itu dengan instan, ya, tidak suka dengan proses. Hari ini ya kita akan diberitahu sebenarnya rahasia keberhasilan atau kesuksesan itu apa. Tema kita hari ini berbicara tentang kesukaanku. Kesukaan kepada apa? Sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu sehingga Engkau izinkan kami, anak-anak Tuhan yang ada di Gereja Kristen Indonesia, Jemaat Tanjung Bunga ini Tuhan. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu berbicara kata demi kata seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh menolong kami. Hidup kekristenan kami adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 1. Mazmur nomor 1, kita akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Seorang penulis, Spurgeon, dia mengatakan seperti ini. Dia mengatakan bahwa ini ya apa yang kita baru baca tentang diberkatilah orang. Mungkin kalau di dalam Alkitab King James dia mengatakan blessed is the man. Is the man. Siapa yang sungguh-sungguh diberkati? Diberkatilah orang. Nah, Spurgeon mengatakan bahwa kata ini dalam bentuk jamak sesungguhnya, yang menunjukkan bahwa berkat atau kebahagiaan dari orang yang dibenarkan oleh Allah itu beraneka ragam. Kalau kita biasanya kalau berbicara tentang berkat, maka saudara dan saya seringkali melihat kepada segala sesuatu yang sifatnya jasmani, segala sesuatu yang sifatnya materi, segala sesuatu yang sifatnya sekuler. Seperti apa? Seperti kekayaan, kesehatan, kesuksesan, dan betul-betul segala sesuatu yang kita kejar, yang kita raih, sampai kita disebut sebagai orang-orang yang berhasil. Saudara, mari kita memperhatikan 3 kata di sini yang penting. Berjalan, berdiri, dan duduk. Nah, ketiga hal ini sebenarnya ingin menjelaskan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, atau perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Orang yang benar pasti dia akan berjalan betul-betul ke tempat-tempat yang benar juga. Atau dengan kata lain, orang benar tidak akan berjalan, tidak suka ke tempat di mana orang fasik ada. Kita lihat ya bersama-sama, sebenarnya ada banyak sekali keadaan setiap kita. Saya masih ingat ketika saya masih pelayanan di Orang Muda, ketika mereka sedang ada beban tugas,
mereka ada beban perkuliahan, mereka suka sekali apa? Mereka bilang kayaknya kalau kita ke diskotik gitu ya, rasanya beban itu hilang, rasanya segala sesuatunya menjadi dilupakan. Terus saya bilang gini, mendingan sekali-sekali kalian menemani saya ketika kita pergi membesuk orang ke ICU, supaya kalian melihat ternyata kondisi kalian itu jauh lebih harus disyukuri. Ada orang yang untuk hidup aja sulit. Jadi orang benar dia tidak akan pergi mencari kesenangan, mencari kebahagiaan sesaat di mana orang-orang fasik pernah mencarinya. Nah kemudian kalau kita melihat ya, membandingkan dalam Amsal 12 ayat yang ke-15, dia bilang begini, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah saudara, orang benar dia tidak akan mungkin berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Dia tidak akan mungkin ya sedapat-dapatnya dia tidak mau berada di tengah-tengah kehidupan orang yang dia tahu mereka bergaul, mereka hidup bersama, mereka memilih teman-teman, kemudian teman-teman ini yang membawa mereka kepada pergaulan yang tidak benar. Orang benar sedapat-dapat mungkin menghindari hal-hal seperti ini. Di dalam, kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus 15 ayat 13, dia bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, orang benar, dia pastinya tidak suka duduk-duduk dengan orang-orang yang sukanya mungkin mencemooh, orang-orang yang sukanya duduk untuk hanya berpesta pora. Orang benar akan sangat selektif memilih teman. Teman seperti apa yang sesungguhnya bisa membawa saya kepada yang namanya kesuksesan, keberhasilan, karena kita semua mau seperti itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang benar tidak suka mendengar nasihat-nasihat atau masukan-masukan dari orang fasik. Karena apa? Karena mereka tidak mencintai firman Tuhan. Kita masih ingat, kalau kita ingat dengan ceritanya Ayub, ya, bagaimana istrinya, kalau kita baca dalam Ayub 2 ayat 9, istrinya bilang apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah ini sebenarnya dalam tanda kutip nasihat. Artinya apa? Ada masukan, ya, ada ide. Tetapi sesungguhnya ini karena apa? Berdasarkan kebijaksanaan mereka. Mereka berpikir ini yang benar dalam pandangan mereka sendiri, dalam penilaian mereka sendiri. Istri Ayub, dia berpikir apa? Mestinya kau tidak usah seperti ini. Mengapa kau membuat dirimu menderita seperti itu? Sudahlah, tinggalkan saja ayahmu. Bukankah tanpa kita sadari, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kalau kita tidak jeli, kita tidak berhati-hati memilih dengan siapa kita akan berjalan, memilih dengan siapa kita akan berdiri, memilih dengan siapa kita akan duduk, maka kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dalam tanda kutip seperti ini. Nasihat-nasihat yang sesungguhnya bukan dari kebenaran firman, tetapi nasihat dari keinginan diri kita sendiri. Saudara, kemudian kalau kita melihat tadi kata duduk. Nah, istilah tempat duduk, ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita masih ingat ya, bagaimana ini sebenarnya menunjuk kepada duduk kemudian sedang bertindak sebagai seorang pengajar, sedang memberikan instruksi. Jadi kita masih ingat kalau di dalam cerita Injil ahli-ahli Taurat, ya, mereka dikatakan telah menduduki kursi Musa. Mereka duduk di sana, kemudian dengan segala kewibawaan mereka mengisi gereja, mereka mengisi tempat ibadah, kemudian mereka menyampaikan banyak hal. Nah, duduk di sini, saudara. Kalau kita melihat ya, dikatakan bahwa orang benar itu dia tidak duduk dengan kumpulan-kumpulan pencemooh, kumpulan-kumpulan yang sesungguhnya hanya ingin membicarakan hal-hal yang tidak penting. Saudara dan saya, apakah saudara dan saya sadar akan hal ini? Terkadang kita pun kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak jeli dengan siapa kita sedang duduk bersama, kemudian orang-orang itu, apakah mereka adalah orang-orang yang benar-benar kehidupan mereka, pandangan-pandangan mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Kalau tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, harusnya kita sebisa mungkin kita menghindari. Kenapa kita perlu menghindari? Kenapa kita perlu berhati-hati? Saya ingin mengatakan, saudara, dari 3 kata tadi, berdiri, berjalan, dan duduk, sebenarnya mau menyimpulkan
bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai pelayan-pelayan Allah, saya dan saudara, kita harusnya berusaha untuk membenci sama sekali kehidupan dari orang-orang fasik. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah tipu daya iblis. Ada kebijaksanaan iblis yang dia masukkan di sana ketika kita tidak berhati-hati. Karena dia terlalu cerdik, dia terlalu licik. Dia kadang-kadang memakai manusia yang menurut kita, oh ini orang sukses, kita harus mendengar rahasia suksesnya. Tapi ketika dia bukan orang benar karena hidup dalam kebenaran firman, maka nasihat yang akan keluar, kedengarannya baik, tapi sesungguhnya itu tidak benar. Karena apa? Kita bisa melihat bagaimana menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit, kalau kita tidak berhati-hati dengan nasihat-nasihat orang fasik, maka kita akan terjerumus sangat jauh. Firman Tuhan di ayat 2 yang tadi kita baca, dikatakan apa? Orang benar itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Bagaimana firman Tuhan menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Bagaimana firman Tuhan menjiwai ya seluruh kehidupan dia, pengambilan keputusan dia, keberadaan dia, landasan untuk mengambil sikap, mengambil tindakan, semua berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca istilah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kemudian kita pikir, wah, berarti kita tidak bekerja, berarti kita tidak perlu belajar. Pokoknya supaya jadi orang benar, kita baca saja firman Tuhan dari pagi sampai malam. Sebenarnya firman Tuhan ini bukan mau mengajarkan seperti itu. Kalau kita melihat ya, ternyata ayat ini mau mengatakan seperti ini, bahwa dalam sehari-hari hidup kita, setiap hari kita putuskan untuk membaca firman Tuhan, maka sepanjang hidup kita, kebenaran-kebenaran itulah yang sudah menjiwai dalam kehidupan kita, yang kita renungkan, itulah yang akan memberitahu kepada saya, ini benar apa enggak, ini beres apa enggak, sikap ini melenceng dari firman Tuhan apa enggak. Kalau saya mengikuti ini, saya mengikuti firman atau tidak. Kalau saya melakukan kesalahan-kesalahan ini berkali-kali, tapi ketika perenungan firman Tuhan, maka hati nurani kita pasti akan tertegur. Apalagi tadi saya katakan, kita hidup di tengah-tengah manusia yang seringkali dalam kefasikan mereka dipakai oleh iblis untuk menjerumuskan anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak mau belajar bahwa inilah kehidupan yang seharusnya, yang Tuhan inginkan dari anak-anaknya adalah apa dalam studi saya, dalam pekerjaan saya. Ketika saudara masih belajar, saudara mengatakan, saya ini tiap hari loh baca firman Tuhan. Atau saudara bekerja, saya ini rajin sekali membaca firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang sampai tugas saya tertumpuk-tumpuk loh. Nah, ini keliru. Tidak seperti ini yang dimaksudkan. Tetapi justru orang yang merenungkan firman Tuhan, dia adalah orang yang betul-betul bertanggung jawab. Dia orang yang disiplin pastinya. Kalau kita membaca di ayat 3 dikatakan apa? Orang yang sungguh-sungguh kesukaannya firman Tuhan, dia dikatakan apa? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Wah, semua orang pasti mau seperti ini. Namanya berhasil. Nah, pohon yang ditanam di tepi aliran air, pastinya apa? Pastinya dia dekat dengan sumber hidupnya. Saya pernah membaca sebuah buku ya, penulisnya itu namanya Rudy Luck gitu ya. Jadi dia punya kumpulan kisah-kisah. Nah, dia bercerita ketika dia ke Mesir. Kemudian dia dapat kesempatan melihat pohon kurma, dan ternyata pohon kurma itu memang hidupnya di tepi air yang mengalir terus. Kemudian kata orang-orang yang bercerita di situ, semakin tua pohon ini, kualitas pohonnya semakin baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau firman Tuhan mengatakan orang benar yang hidupnya pada kebenaran firman Tuhan, karena apa? Dia dekat dengan sumbernya. Sumber hidup kita adalah Kristus. Sehingga di dalamnya dia akan terus berbuah.
Karena kita dekat dengan sumber yang tidak akan pernah berhenti untuk terus ada, untuk terus bersama kita, untuk terus mengajarkan kita. Saudara, berbuah pada musimnya. Nah, ini menarik sekali. Artinya apa? Orang Kristen harus berbuah pada waktunya. Pada waktu kapan, saudara? Pada musim kapan? Saudara dan saya sebagai manusia, kita hidup dalam segala macam musim. Ada musim yang membuat kita merasa sedih, ada musim yang membuat kita merasa senang, ada musim-musim betul-betul usaha kita berhasil banyak, untung banyak. Ada musim-musim di mana mungkin Tuhan izinkan usaha kita sedikit adem ayem. Apalagi dalam masa pandemi ini. Segala sesuatunya kita melihat, oh betul-betul banyak tantangan dalam masa pandemi seperti ini. Nah saudara, ternyata orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dalam segala situasi, dalam setiap kesempatan, suka, duka, dia tetap bisa dan mau mendemonstrasikan imannya supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia ada di jalannya Tuhan. Saudara, di rumah kita mungkin ya, saudara punya pohon mangga atau pohon apapun, saudara punya kebun. Saudara coba lihat, apakah pohon yang berbuah, kalaupun pohon itu tidak punya buah, pasti daunnya lebat, hijaunya baik. Coba saudara perhatikan, apakah pohon yang berbuah, daun yang lebat itu, apakah otomatis ada? Ternyata tidak. Saudara melihat ya, pohon yang berbuah lebat dan kita nikmati buahnya, itu juga melewati proses. Mulai dari masa menanamnya, kemudian dari masa masih kecil, tumbuh subur. Kemudian ada satu saat kita menikmati buah, ada satu saat kita tidak menikmati buah. Kemudian dia terus bertumbuh, tapi dia terus bertumbuh, dia tetap berbuah. Nah saudara, hidup orang benar harusnya seperti itu, terus berproses. Karena kita sedang berusaha untuk mencapai keberhasilan dalam prosesnya Tuhan. Berdasarkan apa? Ketaatan kita, tunduk kita kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang saudara dan saya lakukan, firman Tuhan bilang pasti berhasil. Apapun yang dilakukan oleh orang benar, yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, pasti berhasil. Penting kita perhatikan, orang benar saudara. Firman Tuhan tidak berbicara tentang orang Kristen. Orang Kristen juga ada yang tidak benar. Karena apa? Karena dia mungkin hidup dengan filsafat dia hidup mungkin dengan tradisi budaya dia, sehingga dia tidak hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang benar yang sungguh-sungguh hidupnya, dia mau berjalan bersama Tuhan, berdiri benar-benar dalam melakukan, mendemonstrasikan imannya, dan dia mau duduk betul-betul untuk merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku yang setia. Orang benar pasti jujur. Dan orang yang jujur pasti disukai, pasti dipercayai, pasti bisa diandalkan. Orang benar pasti bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pohon yang berbuah melewati proses, maka saudara dan saya, orang-orang yang betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang tahan banting. Kita tidak mau mencapai kesuksesan, keberhasilan secara instan. Kita bukan orang-orang yang mudah putus asa, cengeng, mundur ketika ada masalah. Ketika berbicara tentang kesuksesan, ketika berbicara tentang keberhasilan, orang benar bukan berarti kemudian karena saudara dan saya orang yang benar, karena melakukan firman Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan menduduki jabatan-jabatan penting di masyarakat, di perusahaan. Kita pasti akan ada di top director. Bukan seperti itu saudara. Tetapi paling tidak, seminimal apapun jabatan kita, apapun kepercayaan yang diberikan kepada kita, saudara dan saya adalah orang yang sangat-sangat diandalkan. Karena apa? Kita memberkati. Kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang dari apapun yang kita kerjakan. Singkatnya demikian. Kualitas moral, spiritualitas kita, orang benar, mewarnai
setiap hari-hari kita. Akhirnya keberhasilan akan mengikutinya. Bigman Sirait mengatakan seperti ini. Keberhasilan tidak berarti kita di level paling atas, tetapi kita paling berkualitas dan paling diandalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi kesukaan kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Semua kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Keberhasilan seperti apa? Keberhasilan orang-orang benar karena dia suka akan firman Tuhan. Karena dia cinta akan firman Tuhan. Bukan berbicara tentang keberhasilan sekedar dalam karir, dalam usaha, tapi bagaimana saudara? Keberhasilan dalam relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan orang tua, relasi kita dengan sesama. Banyak orang meraih keberhasilan karir di dunia kerja, di dunia usaha, tapi rumah tangganya tidak berhasil. Nah, orang benar tidak akan demikian. Orang benar pastinya akan benar-benar imbang. Kehidupan yang sungguh-sungguh terlihat dimanapun dia ada. Dia adalah orang yang punya integritas. Mazmur 1 yang sangat berbeda dengan mazmur-mazmur yang lain, yang berisi nyanyian, ada pujian, ada ratapan. Tapi sesungguhnya saudara, Mazmur 1 sebagai pembuka ini berisi kunci dari penyelesaian berbagai persoalan yang dibahas banyak di dalam pasal-pasal sebelumnya kitab Mazmur. Saudara, Daud berhadapan dengan musuh. Bagaimana dia kuat? Karena hidup di dalam kesukaan akan firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita bertekad untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil. Karena apa? Kita hidupnya memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebaikan-Mu kepada kami. Firman-Mu berbicara lagi kepada kami. Kami sanggup hidup dalam kebenaran ketika kami sungguh-sungguh hidup merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau betul-betul dikatakan orang-orang yang benar. Kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bertanggung jawab di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di studi kami, di usaha kami. Lewat kehidupan kami mendemonstrasikan bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah, supaya nama-Mu dimuliakan. Dimanapun kami ada, orang-orang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Steny Aritonang. Kita telah dikuatkan dan diingatkan bahwa cinta akan firman, di sanalah kita akan memperoleh hidup. Kita bersyukur untuk firman yang telah kita dengar, dan kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan melalui rekening yang tertera di layar Anda, dan ataupun juga memasukkan di dalam amplop lalu diserahkan ke pastori. Kita akan siapkan hati kita sementara memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu persembahan. Ku ingin
Tuhan, Kau juga melihat pemberian ini yang berasal dari hati yang penuh sukacita yang kami berikan kepada Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami keselamatan, kesempatan kehidupan, dan bahkan diri-Mu sendiri ya Tuhan, firman yang hidup itu yang menolong kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Kiranya kami juga boleh memberikan kehidupan kami kepada Tuhan. Dari setiap apa yang kami lakukan, kiranya itu semua boleh menjadi alat Tuhan, supaya kami boleh menyatakan kasih Tuhan, menyatakan terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberi, dan kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memanjatkan pokok-pokok doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John S. Madila, dan juga akan diakhiri dengan doa berkat. Saya persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami dapat mengalami anugerah-Mu, dan jikalau pagi ini bersama-sama kami boleh hadir memuji menyembah-Mu, itu karena anugerah-Mu. Bapa, kami pun menyadari bahwa hidup kami sesungguhnya ada banyak hal yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan kami sadari dan akui Tuhan, inilah wujud dosa salah kami. Kami mohon pengampunan Tuhan, kuduskan, sucikan setiap dosa salah kami. Pengampunan-Mu ya Tuhan, biarlah berlaku bagi kami, sehingga kami semua layak menaikkan setiap permohonan kami. Bersama-sama dengan iman, kami bersyukur untuk seluruh penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan semua jemaat kami, sehingga saat ini Bapa, kami boleh ada dan memasuki minggu Advent pertama menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan di tengah seluruh kehidupan jemaat membuat kami menyadari bahwa hidup kami sungguh berharga di hadapan Allah. Itu sebabnya pagi ini Tuhan, kami terus mempertaruhkan dalam tangan pimpinan Tuhan seluruh penata-layan yang sedang dilakukan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk perayaan ibadah Raya Natal yang akan dilakukan di tengah jemaat kami. Kami tetap mohon Tuhan untuk semua panitia yang sedang bekerja mempersiapkan seluruh penata-layan ini. Anugerahkan kesatuan hati kerjasama yang baik, bahkan Allah tetap turun campur tangan di dalamnya,
semua hal yang sedang kami persiapkan sehubungan dengan menyambut kelahiran Kristus yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember, semuanya dapat berlangsung dengan baik dan memberkati setiap jemaat kami. Dan kami mohon Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menjadi juru bicara di tengah pelayanan kami akan menyampaikan setiap kehendak-Mu, setiap kebenaran-Mu, sehingga kami terus disempurnakan Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang teguh dan kuat saat merayakan Natal di tahun ini. Ada banyak perubahan dampak yang kami alami karena kami menerima setiap kebenaran firman yang mengubahkan, memperbaharui hidup kami. Demikian pun Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh penata-layan yang boleh berlangsung di tiap komisi hingga saat ini. Kami tetap berdoa, karuniakan kerjasama yang baik di dalam tiap pengurus yang ada, dan Tuhan menolong seluruh hamba Tuhan bersama yang menjalani tugas dan pelayanan. Berikan hikmat, anugerahkan sukacita juga, sehingga seluruh penata-layan yang akan dilakukan, dipersiapkan, akan dapat dilakukan dengan baik, memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Bapa, kami terus mendoakan untuk pengerjaan pembangunan rumah ibadah kami. Kami terus mohon Tuhan menyempurnakan semua hal yang sedang kami lakukan, baik penyelesaian pembangunan fisik, demikian juga pengurusan surat-surat izin dan berbagai hal lainnya. Allah yang adalah sumber hikmat kami tetap menuntun, menyertai, sehingga dalam semua hal yang sedang kami urus lakukan akan dapat diselesaikan di dalam kehendak dan pertolongan Tuhan. Bersama-sama kami juga sepakat berdoa Tuhan untuk seluruh proses pelayanan-pelayanan yang ada, baik di tiap komisi dan secara umum bagi badan pengurus gereja. Karuniakan sehingga semua hal yang harus dilakukan akan dapat diwujudkan dengan baik dalam waktu dan kehendak Tuhan pula. Kami tetap berharap Tuhan menyertakan pimpinan di dalam seluruh pelayanan kami. Bapak, hari ini kami bersyukur untuk hamba Tuhan yang telah Tuhan utus di tengah kami beribadah, memberitakan firman kebenaran. Karuniakan Bapak hamba-Mu ini di dalam semua tugas pelayanan di jemaat GKY Makassar, sehingga semua hal yang menjadi tugas dan pelayanan dapat dijalani dengan setia, semua keluarga dapat mendukung, dan melalui setiap hal yang sudah dilakukan. Demikian juga di tengah jemaat kami saat ini, Allah memberkati hamba-Mu, sehingga semua apa yang dilakukan menjadi bahagian kami melalui kebenaran Allah. Bapa, terima kasih untuk semua hal yang sudah kami bawa kepada Tuhan. Tetap menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami sukacita atas anugerah demi anugerah dari Tuhan di sepanjang minggu, bahkan hari-hari ke depan. Karuniakan sukacita, anugerahkan damai dan sejahtera, sehingga semua hal yang mereka sedang alami membawa mereka untuk tetap setia dan semakin teguh di dalam Tuhan. Semua kami yang sudah melayani hari ini, Tuhan juga terus beri kesetiaan, sukacita, damai, sejahtera, sehingga kami dapat tetap melakukan tugas tanggung jawab dengan penuh kasih. Bapa, mampukan semua yang melayani untuk dapat menikmati dan mengalami kasih dan kuasa. Demi nama Yesus, kami berdoa dan menaikkan seluruh permohonan kami di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita
nyanyikan pujian doksologi mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini. Arahkanlah seluruh kehidupanmu ke hadapan Allah. Jalanilah semua kehidupan yang Allah telah karuniakan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi melalui kesempatan ini mari kita terus bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena penyertaan, pimpinan Tuhan kita boleh ada saat ini di penghujung atau minggu yang terakhir di bulan Desember, bulan November, dan kita akan memasuki bulan Desember. Di tengah kita akan merayakan Natal bersama-sama. Karena itu mari dengan penuh sukacita kita terus menyambut akan kelahiran Kristus dengan tetap menyerahkan diri kita dalam seluruh pelayanan-pelayanan ibadah yang sudah terjadwal dan ada, dan biarlah seluruh jemaat Tuhan dapat tetap bersekutu memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih semua yang sudah melayani. Amin.